Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Sadatina alawiyyin para habaib, utamanya Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Juganan Al-Habib Ahmad Al-Muhdar, sebada ekak disah karena ikut saya barusan. Kita doakan semoga beliau berdua sehat, panjang umur, dan semoga telaten membimbing kita. Para masyayikh, para ulama, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, utamanya guru kita Hadratal Mukarram Sahibal Fadilah Kiai Haji Saifillah Baghdad, beserta Gus Iftar, Juganan Al-Ustadz Saifuddin Suhri, bancukan setaja para kiai, siaptina tak bisa nyebut setong per setongah. Hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Yang terhormat segenap pengurus Majlis Salawat Nurus Salah, yang terhormat segenap kru para penerbang senapu terbang, dan para munsyid yang semoga selalu istiqamah, diberi kesehatan, istiqamah tanpa batas. Semolja Bapak Kepala Tisah beserta seteja aparatur, yang terhormat tuan rumah Bapak Ma'i, Muhammad Ma'i, sekeluarga yang pada malam hari ini alhamdulillah dapat melaksanakan acara tasyakur atas sudah dilaksanakan akdun nikah antara Edi Sahroni dengan Maisarah melarmu ketetia cucu baris dunia akhirat, sesakinah mawaddah warahmah, dan segera diberi keturunan yang salihin wassalihat. Seteja pecinta Nabi dan pecinta Rasul yang tergabung dalam Majlis Salawat Nurus Salah, rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam satu kesempatan yang insya Allah penuh barokah, penuh manfaat, insya Allah diridhoi oleh Allah. Karena majlis ini insya Allah akan dipantau langsung oleh Rasulullah. Mengapa? Karena saya ingat, barang siapa yang hadir di majlis sholawat itu bukan tamunya tuan rumah, berarti tamunya Rasulullah. Kita hadir di sini sebenarnya ingin sowan kepada Rasulullah, terus aja bisa ke Kanjeng Nabi, sehingga tidak berlebihan manakala ketika kita syarafal anam ada kalimat ya Rasulullah ji'na lizziyarah qasidina nartaji minka syafa'ah inda rabbil alamina. Duhai Nabi Muhammad, kami datang ke sini untuk sowan sama jenengan,
Tidak ada harapan dari kami semata-mata berharap syafaat dari ajunan. Manarmu ke Nabi ajunan apa ringna syafaat nanti di sisi Allah. Bapak Ibu sebetan golomul yakin, kita sadar bahwa kita ini tidak akan mungkin luput dari salah dan dosa, betul? Pada saya selamat dari dosa. Pada akot lokot, pada salah, pada kali jadi kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu pasti bersalah. Setiap manusia itu pasti punya salah. Setiap manusia itu pasti punya dosa. Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun. Paling baiknya orang yang punya salah itu adalah orang yang bertaubat. Nah, taubat itu paling cepat apa? Ya lewat sholawat. Mengapa demikian? Mari kita perhatikan. Ada satu kitab namanya Al-Futuhatul Makkiyah, karangan Syekh Ibnu Arabi. Beliau menjelaskan dalam kitab itu menukil kalimat begini, kalau tidak salah, mohon maaf, siapa orang aku letak pati hafal geng insyaallah siapa nikah. Wa Muhammadun barzakhun bainar rabbi wal marbub. Jadi Nabi Muhammad itu adalah pembatas yang sangat kuat antara Tuhan dan makhluk. Jadi Nabi Muhammad kak dito pagar. Kenapa? Pagar. Jadi Nabi Muhammad itu pagar yang kokoh antara Allah dan makhluk Allah. Manakala kita akan menghadap kepada Allah tapi tidak menembus pagar, nonsen, omong kosong. Iku leban sambian, aku lagi guru. Ulu makai lek awal ban serepot punya pagar. Ini tak pagar melonot. Gula ada apa repot. Sampai masuk ke selokan gula. Kenapa? Beda pagar. Faham ini? Jadi tidak bisa saya menuju tempat sana. Jadi tujuan kita itu tidak bisa. Gula ntar kagasa. Kita ini kan punya cita-cita, betul. Kita ini kan punya kemauan, betul. Kemauan kita itu kalau ingin cepat dikabul oleh Allah tidak ada lain lewat Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Ada seorang syekh santri Habib Umar, Habib Soleh namanya. Mana? Syekh Soleh Al-Fakir dari Bayudha Yaman menyatakan, rugi bagi orang yang hadir ke majelis sholawat bila mana tidak membawa hajat. Rugi. Mengapa? Karena tempat majelis sholawat itu adalah tempat mustajab. Karena yang kita puji-puji mulai tadi tidak ada lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Habib Abu Bakar Adni bin Ali Masyhur almarhum menyatakan begini, indama najtami'u fi majalisis shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam nuridu an nu'alija ma nahnu na'ishuhu minal azimat. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'itha li'ilajil azimat wa dzikrun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'alij hattal azimat an-nafsiyah. Apa kata beliau? Indama najtami'u fi majalisis shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala kita duduk dan hadir di majelis sholawat nurus shalah. Kita duduk hadir di majelis nurus shalah. Nuridu an nu'alija ma nahnu na'ishuhu minal azimat. Kita itu sebenarnya ingin menyelesaikan problematika kehidupan. Menyelesaikan masalah, betul. Kita ini datang ke sini banyak masalah. Mbian ke kantor ini masalah malondo. Beda talang kau, gula tanya ke sama, jujur ki. Beda saya di otang. Ya kapi pak. Apa magi ngojak sampean bodoh kapi. Hah? Otang ini kalau biasa mungkin pendengar, betul? Andi otang.
Toremon gi pada boleh oper. Gula tahu juga gula mulai bisa istirahat. Bon, mari kapi ni. Mari si oper. Yang gula asompa mana? Mon berde si oper boleh gula toron. Bon, esto. Bukti aki mon tak berjaja gula toron mana? Gula ni kepayan. Gula ni kelesok. Gula ni ke malam ngisi pengajian. Gula langsung ke asam bagus. Jadi asam bagus gula langsung senduro. Kantor ni maksa. Gula suruh hadir ke kantor. Sande bak ke kantor gula tak yarkai. Billahi toron namanya. Bukti aki mun tak bertaja. Gula toron. Punten itu. Gula tak bakal cermat. Gula ngargai nembian tak ngargai. Ampun ya tore. Oper. Billahi toron. Punten itu. Gula letak asal ikan lamar ya pidato. Wallahi, tallahi, billahi torona. Pon oper. Ampun ya tore. Tikal gula tak minta jabisan, billahi tak minta. Baru sepenting pada saling ngargai. Marin gula beri najabisan, gula tak anda. Kayak gula mulia. Tak ngargai ini kayaknya. Gula lesok, payah. Gula pangaran diri senduro mulia karena laku pagi gula kutu acara makan nukoya lu kulu. Ngereng pada saling ngargai. Seporan pada ngargai. Ni kawan bah pidato yo peri mercon modal lebih ni semarin ni. Ampun ya tore, oper. Keng mon kita rosak, tore cak beroperan. Keng mon terambuak, torona. Keng bian meletak rogi tuan rumah, cak habis. Gula tak minta apa. Berkat ya tore ampun, cak galak. Bon, yaki, bon. Para Rabu sebedan gula mul jakir. Mata yo pergelar. Para Rabu dan gula sarang panjenengan hadir di tempat majelis sholawat kak dito adalah ingin menyelesaikan masalah. Kita ini banyak masalah, betul? Malah nih kak gula hadir lagi beri masalah. Ini menyelesaikan masalah nih. Nih kak gula hadir lagi beri masalah. Para Rabu sebutan gula mulja agin. Jadi ini adalah masalah. Mengapa kita hadir ingin menyelesaikan masalah? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'itsa li ilajil azimat. Beliau itu memang diutus oleh Allah supaya bisa menyelesaikan masalah, menyembuhkan problematika. Jadi problem-problem kehidupan gak ditobara Rabu biar selesai. Gitu loh. Maka jaipun wa dzikrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'alij, itu adalah obat dari semua obat. Obat dari semua obat. Hattal azimat an-nafsiyah, sampai obat penyakit kejiwaan. Penyakit mental, penyakit jiwa sampean sebut Nabi Muhammad, insyaallah sembuh. Mangkana panjenengan nalikan hadir di majelis sholawat ini, eman kalau ndak bawa hajat, nyambi buk, nyambi yu, cak teron apa. Tapi yang terpenting jebon dan gula, nomor sekian untuk urusan duniawi. Yang dipentingkan adalah satu, keselamatan kita dan keluarga keturunan kita. Dua, kekuatan iman dan Islam kita. Tiga, kaulaban panjenengan penta ke Allah. Topoto terdeti orang separatu ke Allah. Karena mohon maaf loh Pak, Bu. Tada kebungaan sepaling tinggi. Saya ulang, tidak ada kebahagiaan yang paling tinggi kecuali dibahagiakan oleh anak. Betul? Dan tidak ada kesusahan yang paling tinggi kecuali kesusahan yang disebabkan oleh anak. Mon orang gak dinton namong Raja Otang, ya toren bisa berangkat ke Malaysia. Kuari buka visa sana. Buka visa sana. Berangkat ke Malaysia, berangkat ke Singapura, berangkat ke Brunei Darussalam. Nyari lah kok gak sembian. Ponau tangah. Korbejer. Ya monolene lah kok deh bejer gamma. Pona. Tapi kalau urusan anak, kuleban sambian urusan anak, ngita kayak kamu menurusan anak. Cek
cek buleban sambian ni kepada Rabu ndak bisa dibuang. Ya mau nyaman apa lah aku napa. Mau nyaman nembuk aku nembuk. Makanya buleban sambian ada tes DNA. Jadi darah kita itu mang turun kepada anak. Kenapa habaib ni kemuliaan? Kenapa? Darahnya di situ ada darah Nabi Muhammad SAW. Jadi kemuliaan beliau kak itu adalah kemuliaan datiyah. Secara dat memang sudah mulia. Mohon kau boleh setuju kan kasih hadir. Ni kak aridi ni. Ki buru dateng. Tetapi mohon bah tandi ilmu. Tak kira hargai noreng bukan pun. Tetapi kiai pun ni kemun tandi ilmu tak hargai noreng. Karena andi ilmu hargai. Mohon habaib andi ilmu hargai bukan. Apa? Daran Nabi Muhammad. Tadi Jepun istilah dan gula. Ring dalam. Mau sallallahu Muhammad. Ring dalam. Jadi mohon habaib panjenengan mohon maaf. Mohon sampai panjenengan tidak setuju atas perilaku mereka. Diam jangan banyak debu. Kata Ustadz tadi apa? Bahwa luhumul ulama itu masmumah, beracun. Sehingga mun ada orang yang is dead. Wepat ya. Mangan mah ngocak ternyata nu lain yo. Apa kiai wan Habib tandi dola, keng Allah sedak terima. Jelas ge? Pangocak, idi mah bodo kiai andi barokah. Tandi barokah, keng Allah seneng ka orang sing abdi ka orang sing andi ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya karena memang mohon maaf Bapak Ibu, tokoh agama itu memang lagi perepot benhoreng. Sampai tidak punya waktu istirahat. Saya beberapa hari yang lalu kuliah nih kan Rebu waktu ngimamin Rebu sampai pingsan. Tak sadarkan diri. Tapi jak ring liyon jengoreng kan tak boleh gering. Kulen ni kamangken ni tak sehat. Keng ijo kajo, keng tako tuan rumah apa ni para Rabu tako perasaan, tako tak nyaman. Kulan budun lengir sengiran ruah. Derem mau pastain tar ompam. Kedua. Tetidan kulen bari kak dipaksa begitu. Ya pola gara-gara apa ni? Pola mi selamat. Amin. Alatinan polami selamat amin. Jadi abok gak ditodeng raja-raja tusa para Arabu polami bah kalaban panika polami selamat amin. Oke. Nah kak dito apa obutan ngertos bocah aja bo sampean sampean main tari. Wah bahasa Indonesia Abu selain dia ngerti bahasa Indonesia. Ayo salbun mun kunci bener yang kampah. Kan tadi yang bahasa Indonesia sudah selesai. Jadi gantian. Dari mana? Nah, kok hadir? Kepingin ketemu saya. Lah saya kan orang Madura. Oh, mak benereng jebet rota temu benereng betul. Ya sudah niat menghargai. Doa ya Allah, mak lebet doa tadi. Kencong berapa orang dari Kencong? Hanya 6. Maka lareng ibuan dia. Rengai buan usaha langan-langan yang 6 kan 6. Jangan saya budi, duh musibah kok. Ya, saya campur-campur ya. Saya campur-campur ya, campur-campur. Ya Allah. Hari ya. Tahu kan? Tadi kiai. Erosoro. Erosoro. Ya. Pokoknya jangan minta bahasa Inggris. Saya tidak paham. Sudah, lanjut ya. Si. Tuh, entar sekali ban. Yo.
Barang Rebu sebutan gula mau jagi. Ini Madura. Mamaharin bahasa Indonesia. Sampean tuh enak kalau ingin paham orang yang lain tertawa, sampean ikut tertawa. Sudah gitu saja. Kalau nanti nangis, sampean ikut nangis. Sudah gitu aja. Tertawa. Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ini hadir di tempat ini untuk menyelesaikan masalah, betul? Kita baca sholawat menyelesaikan masalah. Semua orang punya masalah. Maka kita ketika hadir di majelis sholawat, yuk kita bawa hajat. Hajat dibawa, hajat dibawa, hajat dibawa. Semua kemauan kita, insya Allah kabul, amin. Diterima, amin. Mustajab, amin. Tapi amin saja tidak cukup. Ada syaratnya. Ingin tahu syaratnya? Ikuti tip-tip berikut ini. 1. Sambungkan hati kita dengan Rasulullah. Saya ulang. Sambungkan hati kita dengan Rasulullah. Gimana Yai mau nyambung dengan Rasulullah? Saya tidak hidup di masa Rasulullah. Apakah kita kalah kepada orang yang buta? Tidak melihat siapa yang ada di depannya, tapi terasa dia bisa berkomunikasi seakan-akan bisa melihat. Paham? Jelas? Jadi saya umpama buta, saya ingin berkomunikasi dengan Kiai Saifillah. Sehat Gus, padahal ada Kiai Saifillah. Kiai Saifillahnya ada di sana. Sehat Gus, padahal Kiai Saifillahnya ada di sana. Saya bilang sehat Gus, jangan Kiai Saifillah. Sehat. Sama seperti kita sholat. Kita ini memang tubuh kita jauh dari Nabi. Kita ada di Lumajang, sampean ada di Jember. Tapi Nabi Muhammad sekarang ada di Madinah. Betul? Tubuh jauh, tapi ikatan emosional kita dekat dengan Nabi. Kok bisa? Setiap sholat kita bilang assalamu alaika. Assalamualaikum. Ya. Kok sana bahasa Indonesia sekali lopot banget. Dulu tebak ke malam apa ya kamu? Hari le torotin. Assalamualaikum. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Semoga keselamatan Nabi akan diberikan kepada Anda, kepada jenengan. Masa saya bilang jenengan tidak ada orangnya? Ayo. Sampean ada di depan pintu, terus sampean bilang ke pintu, sehat jenengan. Gila. Paham? Jadi kita ini secara emosional, sekali lagi, silah ruhiyah. Hubungan secara ruh itu dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Coba kita tadi baca apa ketika sholawatan? Baca sholawat kan? Terus kita marhabanan bilang, ya Nabi salam alaika. Nah, ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Kamu. Berarti kita dekat dong. Terus kemudian kita bilang, mana ada Nabi wong ndak ada? Mana ada Nabi wong ndak ada? Laisa min syartil wujud ayyura bil absar. Bahwa tidak merupakan syarat dari sesuatu yang ada harus terlihat oleh mata. Ini kan nih. Mon beda daun akuli-kuli gerak daunnya. Itu daun yang bergerak apa angin yang gerak? Ini angin apa daun yang gerak? Makna apa? Keburulah angin. Jadi ini yang gerak adalah daun. Kenapa bergerak? Karena ditiup angin.
Saya mau ingin tanya kepada jenengan semua, bisakah kita melihat angin? Jadi tidak harus menjadi syarat sesuatu yang ada harus terlihat oleh mata. Betul? Ini kambiananya apa? Bau. Betul? Bau sebarang. Bau sebarang. Bau apa? Rokok, petis, bau. Tapi pernahkah kita melihat bau ini? Tidak ada. Cuma bau itu terasa. Jadi kita ini mulai tadi baca sholawat, Nabi insya Allah hadir, amin. Insya Allah hadir, amin. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yasta'dinu rabbahu li huduri haflati maulidihi, fabi hudurihi hadarat arwahul anbiya wal awliya was salihin, fabidzalika tanzilur rahmah. Nabi Muhammad itu tidak pernah berhenti untuk minta izin kepada Allah untuk hadir di haflah maulid beliau. Minta hadir terus. Maka dengan hadirnya Nabi Muhammad, maka ruh para nabi-nabi yang lain juga ikut hadir. Ruhnya para wali juga ikut hadir. Ruhnya orang-orang soleh juga hadir. Karena mereka, beliau-beliau itu hadir semua. Fabidzalika tanzilur rahmah, maka tempat itu dituruni rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, rijalallah, aghisuna. Ayo. Khawatir hadir para wali. Wa kunu aunana lillah, asa nahAllah bifadlillah. Sekali lagi. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah, wa kunu aunana lillah, asa nahza bifadlillah. Ayo panggil mereka. Wa ya aqtab, wa ya anjab, wa ya sadat, wa ya ahbab, wa antum ya ulil albab, ta'alaw wansyuru lillah. Sekali lagi. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah, aghithuna li ajlillah, aghithuna li ajlillah, aghithuna li ajlillah, wa kunu aunana lillah, asanahullah bifadlillah. Semoga mustajab. Ini memanggil-manggil seperti ini ada dalilnya loh Pak Bu. Apa dalilnya? Dalil sholat. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu kan ungkapan mesra antara Allah dan Nabi Muhammad kan. Ketika Nabi Muhammad Mi'raj, beliau sudah naik kepada tingkatan tertinggi di langit yang paling tinggi. A'la samai sama Muhammad, Jibrilu qala lahu taqaddam. Nabi Muhammad itu naik kepada langit paling tinggi, lapisan ketujuh. Kemudian langit lagi ke Sidratul Muntaha bertemu Allah. Kemudian malaikat Jibril mempersilakan pada Nabi Muhammad, qala lahu taqaddam, silakan jenengan maju, saya mundur. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, wa hal yatrukul khalilu khalilahu, apakah tega seorang teman meninggalkan temannya? Kemudian malaikat Jibril bilang, ini bukan urusan teman, ini bukan urusan teman, bukan urusan sahabat, tapi ini adalah urusan mampu tidak mampu. Saya tidak mampu.
Akhirnya Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Azza wa Jal. Kemudian Nabi Muhammad seraya bilang, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Akhirnya Nabi Muhammad kasihan kepada umat-umatnya yang bagus-bagus, yang soleh-soleh. Kemudian beliau menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibil maulid, menjelaskan, man qala at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah faka'annama hajja wa atamar. Barang siapa yang bilang at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, maka dia bagikan haji dan umrah. Allahumma Muhammad. Senang empian. Mahal lo umrah sekarang. 32. Mahal. Suntik, meningitis, paspor, ruwet. Tiket juga jarang lo sekarang. Jarang. Kalau dulu banyak yang berangkat dari Surabaya, sekarang hanya Lion Air, Ban Batik Air. Sulit banget. Tapi sambian dengan hanya bilang at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, memiliki pahala haji dan umrah. Amin. Tanpa risiko. Tak kira geger. Pesawatnya tidak mungkin jatuh. Numpak pesawat apa? Alhamdulillah. Tak usah tawaf, tak usah sa'i, tak usah tahallul. Wa man qala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Barang siapa yang bilang assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, faka'annama zaran nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia itu mendapatkan pahala seakan-akan sowan langsung ziarah kepada Nabi Muhammad di Madinah. Amin. Wa man qala assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin faka'annama zaral awliya was salihin. Barang siapa yang bilang assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, maka dia sama seperti orang yang ziarah kepada para wali dan orang-orang soleh. Model. Senang ya? Senang. Oleh karena itu, Mbak, Bu, jangan hanya dibaca di sholat, tapi baca di luar sholat. Supaya apa? Mendapatkan pahala yang sebesar itu. Berarti guluban sambian nih, masya Allah, dimanja betul oleh Rasulullah. Umatnya Nabi itu umurnya pendek-pendek. Ma baina sittin wa sab'in, umur 60 70. 60 70. Tapi yang ngetren sekarang, yang viral 50. Hah? 50. Viral sekarang ini. Banyak pulang yang 50. Saya sudah hampir hampir 50. Berarti ilmu mulia nih. Terlancang umur, amin. Almarhum Ki Hasan Huda berapa? 52 wafat. Semoga tinggi derajatnya. Hati-hati yang 50. Khawatir segera dijemput. Tapi saya dengoda jangan tenang ge. Masih lama ya saya. Masih umur berapa? 17. Hei. Orang mati itu tidak sama seperti kita menanam padi. Kalau menanam padi ditunggu tua dulu baru kita sabit, betul? Orang mati itu persis seperti menanam apa? Kelapa. Kadang sini kene ro bluluk geger lah. Bayi mati terlebih dahulu. Bada. Banyak benigun bada. Malah kalau pas musim tidak hujan, yang paling laris itu apa? Es degan. Yang muda-muda, es degan, yang muda-muda mati duluan. Yang tua-tua tidak turun. Kenapa? Kurang walimah. Perkawinan masih ada. Jadi kita harus khawatir terus. Tapi jangan pernah takut mati. Saya ulang, jangan pernah takut mati. Tapi persiapkan untuk mati. Takut tidak ada gunanya. Tapi kalau siap, hebat. Karena hidup itu adalah perjalanan. Seperti ini, manten berdua sudah memasuki perjalanan ketiga. Anak-anak, remaja, dewasa. Jadi semudah-mudahnya orang yang sudah kawin berarti sudah dewasa.
Harus punya sikap dewasa. Jangan seperti remaja. Remaja itu maunya apa? Keluyuran, keset. Mengapa laki-laki itu kok diciptakan wanita? Karena laki-laki itu khuliqa minal ardi wa fihi quwwatul ardi. Laki-laki itu dicipta dari bumi dan memiliki kekuatan bumi. Apa? Bergerak. Gerakan litosfer. Aghuli. Jepun Ibnu Abbas, Abu Gulubuk. Semoga tidak ngerti sampean. Abu Gulubuk. Semoga tidak ngerti. Abu Gulubuk. Halo, Abu Gulubuk. Abu Gulubuk itu mendidik. Mendidik. Jadi para ngolpa. Jadi laki-laki itu dicipta dari bumi. Bumi itu tidak jinak, gitu loh. Sering bergerak, gempa bumi, gerakan litosfer. Laki-laki itu seperti itu. Maka kemudian diciptakanlah wanita, fayahtaju ila sakan, maka dia itu butuh kepada penenang. Maka laki-laki biar tidak selalu bergerak, maka kemudian diciptakan yang bisa menenangkan. Fakhuliqatil mar'atu, maka diciptakanlah perempuan. Jadi bumi itu memang butuh gunung. Sebentar. Ayo, saya ini ngomong tidak ada dalilnya. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Mensuramun duka kabin. Nah, tak tahu apa. Alam naj'alil arda mihada. Apakah kami tidak menjadikan bumi itu hamparan? Menurut ilmu bumi, hamparan itu sebagai ayunan. Jadi bumi itu kayak ayunan begini. Wal jibala autada, gunung sebagai pasaknya, pasak bumi. Tetik pakon neguru gunung. Jadi laki-laki itu bagaikan bumi karena dicipta dari bumi. Jadi selalu bergerak, maka butuh gunung. Maka diciptakanlah wanita sebagai gunung. Akhirnya tenang. Loh, maaf. Ini bukan omongan saya, Pak. Ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, pernikahan itu tidak enak. Enaknya itu hanya waktu mantena baru. Hanya 1 bulan. Selepas itu ada banyak masalah. Oleh karena itu Allah menciptakan 2 lem perkat. 2 lem perkat itu kemudian diberi oleh Allah merek. 1 namanya mawaddah, 2 namanya rahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Apa mawaddah itu? Maaf karena ini pernikahan, jangan risih karena saya mau menjelaskan. Kata sepupunya Nabi Muhammad, Ibnu Abbas, mawaddah itu maaf, jima, kumpul tidur, itu namanya mawaddah. Rahmah, anak. Jadi kalau 2 lem ini dipakai, insya Allah langgeng perkawinan. Tidak pakai lopaeh. Sibuk-sibuknya mawaddah harus dilaksanakan supaya dapat rahmah. Mau dalil lagi? Syekh Ahmad Ibni Hanbal menyatakan, al-maniyu fudlah. Mani itu sesuatu yang memang harus dibuang. Wa ikhrajuha kal fasdi, maka mengeluarkannya sama dengan bercanduk. Oleh karena itu, jagalah kesehatan alat canduk ini. Loh. Salah boleh. Oleh karena itu rawat istri jenengan, jaga kesehatannya. Jangan terlalu sibuk dari pekerjaan, khawatir. Candu agak siapa Mayu? Oleh karena itu
Sampai ada ulama menyatakan begini, kullu syahwatin tuksil qalba. Setiap syahwat, setiap kemauan itu pasti akan mengeraskan kepada hati. Sampean ingin punya sepeda motor, sampean ingin beli emas berlian. Kalau emas berlian tidak cepat bisa dibeli, sampean keras hatinya, rengar. Apalagi seteka hajat kada mau sonah. Kita kemingin emas berlian, tahu-tahu musuhnya beli terlebih dahulu. Wow, kiamat. Betul? Kiamat. Illal jima, kecuali kumpul tidur itu insya Allah tenang. Semoga segera mendapatkan rahmah dan semoga mawaddahnya lancar. Begitu. Ini doa paling ya Bib. Makasih Bib. Masya Allah, Habib tambah tampan. Dah lanjut. Oke, kita kalau berapa lagi? 11 para tahajud dan 11. Saya besok pagi jam 8 ya di Sumenep ngeber ada remer ya. Ada remer ngeber. Alhamdulillah tak tahu kalau so. Dah terakhir ya, terakhir. Bapak Ibu sekalian, terakhir. Udah. Harga pas tidak bisa ditawar. Udah. Saya bukan laki-laki murahan. Maaf Beb. Lu nang. Apa jangan sapi datur ya. Penonton diem apa katanya pemain. Bismillah. Sambian hadir di majelis sholawat ya, saya doakan semoga istiqomah, semoga istiqomah. Saya ingin bilang pada sampean, jangan pernah berhenti kecuali memang diberhentikan oleh Allah. Kalau sudah diberhentikan oleh Allah, mohon jangan hadir. Khawatir ke Sevilla lari karena sudah jadi hantu. Sampean kalau tetap hadir istiqomah ke majelis sholawat tapi diberhentikan oleh Allah, berhentinya bukan karena berhenti sendiri, karena diberhentikan oleh Allah. Selama majelis sholawat ini berjalan, pahala tetap akan dikirim ke sampean. Paham? Jelas? Ayo. Nyaman sholawat deh kan? Sholawat itu paling enak loh, ibadah pakai sholawat paling enak. Tidak usah pakai wudhu, bisa. Tidur-tiduran, monggo, tidak ada masalah. Husuk, tidak husuk, diterima. Marahi kurang apa? Sampean punya niat macam-macam, monggo, asal bukan yang haram. Punya hajat begini silakan. Sholawat itu enak. Dan lagi nanti kalau masuk surga, insya Allah kalau kita nanti mau masuk surga lebih mudah karena punya orang dalam. Ditanyakan ini sama malaikat, angkeban sering. Mau kemana ini? Orang Lumajang ini mau kemana? Mau masuk surga malaikat. Siapa yang nyuruh? Nabi Muhammad. Ya tahu benda iya. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Karena memang Nabi Muhammad itu memang diberi izin oleh Allah untuk membantu. Isfa' tu syafa'. Silakan Muhammad bantu siapa yang kamu mau. Maka aku beri izin, silakan bawa. Seroning nih wah rombongan dengan kisefillah. Amin. Bawa rombongan. Kelihatan pada benderan no. Hah? Sampean jangan meremehkan orang-orang yang pegang bendera kayak gitu loh. Habib Mundir pernah kejadian ini.
yang berhasil menghadirkan orang 100.000 itu di Monas, tahu-tahu didatangi malam harinya dengan Rasulullah. Rasulullah sangat bahagia sekali. Bahagia dengan Rasul. Iya, saya bahagia. Siapa yang paling sampean bahagiakan dari kelompok kami? Tukang pasang umbul-umbul. Jadi tukang pasang umbul-umbul yang paling diperhatikan khusus oleh Rasulullah. Kenapa? Karena jasa mereka itu tidak dibaca. Jasa mereka itu tidak diumumkan. Kalau kiai kan jelas. Para penerbang jelas. Vokalis jelas. Musleh jelas. Umbul-umbul ini loh. Tidak jelas itu. Iya. Yang menggelar ini loh. Yang menggelar ini lama saya ngapare. Tidak jelas juga ini. Tidak jelas. Jadi ternyata mereka itu yang punya jasa memang luar biasa. Kalau mau diperkecil lagi, diperhalus lagi, yang paling mungkin banyak diperhatikan oleh Rasulullah, tukang masak di dapur, sebagian peramengan, iya, yang kumpul dengan asap, sudah ndak bisa kayak sampean mau mempercantik diri, mencantik diri dia, aja ngokos menon. Mereka itu bekerja di balik layar, tapi itu adalah penentu kesuksesan acara ini. Insyaallah. Tapi saya mau menjelaskan biar sampean tidak patah hati. Apa? Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Perkumpulan ini siapa saja yang kumpul tidak ada ceritanya satu pun yang celaka, pasti bahagia. Pasti bahagia. Sampean udah jauh-jauh datang ke sini, numpak pickup ya. Menembus batas. Wow, menembus batas. Masya Allah. Paling berani terhadap angin. Wanita perkasa. Alhamdulillah. Kayak numpak sepeda motor. Jauh-jauh datang ke sini. Semoga dapat syafaat Nabi Muhammad. Yang sakit sehat. Yang punya hajat kabul. Panjang umur. Ini kiai ku habaib semua panjang umur. Panjang umur, engkau boleh. Mbah Tanoro kok. Ya ada gun setiap saya ketemu Pak. Jadi tidak ada ini semua ini yang bisa menjamin akan nyampe ke rumah tidak ada. Dah bianja nang matan nang. Membalaku engkau lah pengumuman. Ke muslim si malam pidato ada umur lagi. Aduh ya Allah. Ya. Yeah. Terus kemudian apa mak mate? Ya mate. Bener mati bener mak. Bener masa bayi torot. Ngetek sampai. Mati ngetek. Iya. Mohon pas sampai saya meninggal waktu ceramah seperti ini, masya Allah. Bahagia saya meninggal langsung. Alhamdulillah suarkanya kayak mohon kemarin atau orang njok lah terlanjang umur. Kalau turun semoga panjang umur. Kalau pas pengajian seperti ini saya ngajar seperti ini, saya mati rela, demi Allah saya rela. Saya tidak takut sedikit pun. Saya demi Allah rela. Mati mana mungkin berpandang kumbing sini ngebuk tepuk mati. Ayo. Sudah urusan saya odi. Kau tak roh. Apa beli ke Roma? Masa apa benda Madinah yo? Beli ke Roma. Turun ya terlancang omor. Ada kita ya nomor jaga. Tapi kalau gini ada jaminan husnul khotimah. Kayak montoron. Saya nomor jaga. Apa hatimah? Apa bukti? Tidak jelas masih, tidak jelas. Saya kemarin waktu tidak sadarkan diri itu kan ngimami sholat, baca ke boleh. Bisa gue terosak, bukan bagus kan? Pas habis sujud itu saya, pas sujud itu berak. Dia gula, saya gue tenor, apa ini jago? Iya Beb,
Saya tidak sadar sudah, tahu-tahu masih dibangunin. Kok bangun? Padahal saya senang karena ngimami sholat, mati waktu itu kan. Hah? Jaga boleh. Adalah terlanjang umur boleh. Oh, mantap Pak nyongo. Paningku YouTube. Wah, pas ada sesuatu yang bahaya, tahu mati waktu njur. Bonjo. Semoga masih panjang umur. Fi taatillah wa taati rasulih. Dalam keadaan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Aku lesu. Aku limpu. Aku nyuk-nyuk. Sudah. Saya kira ini mohon maaf ya semuanya. Kenapa saya tadi bahasa saya agak keras, biar tidak terulang kembali dalam pertemuan-temuan berikutnya. Khawatir bukan saya, khawatir ada kiai atau habaib yang memang sangat berwibawa, beliau sepuh kemudian diperlakukan seperti itu, cangkolang. Jadi biar oleh karena itu saya tadi agak keras. Apa? Ingin apa? Bukan suruh, ya bukan tidak boleh, silakan, tapi ada tempatnya. Umpama kiai rawuh, dur monggo. Kiai rawuh itu dirian dur gojak wah anu ke kiai. Jadi turun dari mobil hanya sebagai isyarat bahwa kiai sudah rawuh. Dua boleh, kon jak meni kiai. Mencol pakai kiai gitu. Jangan. Atau lagi pas waktu baca sholawat marhaba, itu intinya loh, inti dalam majelis itu yang dicurigai Rasulullah rawuh di situ. Jadi yang lain segala aktivitas apapun saja diem, ikut baca sholawat. Terus kemudian ketika ada taklim seperti ini, ada pengajian seperti ini, jangan sampai diganggu. Umpama maki jojon, Allah gitu, Allah, arogiain bah bosang deh. Karena biasanya kalau ada kue keluar rebuan, malah kadang-kadang tidak mengambil untuk diri sendiri, bawa anak 3, ambil 3, mau rebuan. Jadi begitu. Jadi maaf. Ini demi kebaikan majelis ke depan. Nggih. Mon kiai, tonton kira ada bunga nih kata. Jatah ku ambum ya. Kalau kiai yang bilang seperti ini, sampean pasti marah. Ambum ya. Bu, mak punya aturan. Saya yang dari luar yang ngomong. Sampean mau ngomong apa saja pada saya, no problem. Saya mau pulang. Kok tak kira ngiding ya. Tapi ini untuk kebaikan ke depan. Oke? Saya kira ini. Terima kasih atas perhatiannya, terutama warga mana? Kencong. Oh, Masya Allah ya Rob. Kencong ya. Semoga pulang sampean kebi, termasuk si Kencong, selamat sampai di rumah. Qabul. Sah. Hah? Oh dawang wetan. Aku tak tahu keti sana. Dawang wetan nih. Dawang wetan. Semoga sehat. Semoga menjadi tempat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi tempatnya ini aman, tempatnya ini selamat. Terus warga semuanya ini rizkinya lancar. Mendapatkan barokahnya para habaib, para wali-wali, para masyayikh, semuanya. Kepala desanya lanjang umur, sehat wal afiah. Bisa memimpin di sekat itu ke depan menjadi lebih baik. Saya kira ini karena doanya sudah banyak. Sudah lesu. Culut kepak ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.